Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mesti istiqomahkan kita hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan kita niatkan menuntut ilmu hingga ajal menjemput kita. Moga langsung duduk rapat-rapat, belah selatan bisa ada yang maju. Nah. Moga ngeriki Pak Luhung, Pak Pur. Nah. Ben koyok santri tenanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh di Masjid Al-Aziz yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pengajian kita tentang fashohah dan juga penjelasan tafsir, dilanjutkan tanya jawab masail. Semoga kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah, amin. Juga selalu diberikan nikmat sehat walafiat, banyak rizkinya, dipun paringi panjang umur, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pada suratul Baqarah ayat 113. Leres nggih? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. Ini pada kalimat laisatin, nun bertasydid, kita dengungkan dua harokat, ya. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. شيء وهم يتلون الكتاب. على شيء وهم يتلون
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله Ada beberapa yang mendengung. Pertama pada kalimat mim, mendengung ya. Kemudian mam non mati berjumpa dengan mim. Mim mam, makatan contohipun. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها Di sini ada mendengung juga. Kemudian kalimat ulaika dibaca 4 harokat panjangnya ya. Ulaika. Kemudian kalimat ayyadkhuluha. Ini kalau digabung dengan kalimat setelahnya atau diwasolkan dibaca panjang juga. 4 harokat. Tapi kalau diwakofkan karena mungkin nafasnya pendek ya, ayyadkhuluha, ini 2 harokat saja. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم Nah, pada kalimat fid dunya ada non mati berjumpa dengan ya. Nah, di sini tidak dibaca idgham bihunnah, tapi dibaca izhar wajib. Sebabnya apa? Sebabnya karena non mati berjumpa ya-nya di dalam satu kalimat. Nah, berbeda dengan kalimat ayyadkhulu ay. Ya, di sini non mati bertemu dengan ya.
an ini kalimat tersendiri, yadkhulu ini juga kalimat tersendiri. Maka di situ ada dua kalimat. Maka di sini kalimat ayyadkhuluha dibaca idgham bi gunnah. Adapun kalimat fid dunya, nah ini dibaca idhar wajib ya. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirah ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا kita ingat-ingat shin yang bertitik 3 dibaca tebal nggih. Mash ngaten nggih. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه Nah, pada kalimat sub, nah ini baknya huruf qalqalah dibaca memantul nggih. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
juga yang kita evaluasi pada kalimat mil, mendengar nggih. Kemudian ba sukun jangan lupa memantul atau dibaca qala ya. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Pada kalimat qad bayyan ada dua huruf tasydid, yang pertama ya, yang kedua nun ya. Nah, qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan barokah dan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Ayat 113 yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu atau pegangan. Dan orang-orang Nasrani pun juga berkata, orang-orang Yahudi itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca Alkitab. Alkitab ini kitab Taurat dan kitab Injil. Itu orang Yahudi membaca kitab Taurat, orang Nasrani membaca kitab Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perdebatkan atau perselisihkan. Nah, jadi dari bahasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran di sini, Allah menceritakan orang-orang Yahudi menghina orang-orang Nasrani, melecehkan. Apa itu orang-orang Nasrani itu nggak punya pegangan hidup itu. Nah, ganti orang-orang Nasrani juga membalas, menghina, melecehkan. Sama itu orang-orang Yahudi juga sak karpe dewe itu nggak punya pegangan hidup. Bahkan orang-orang yang tidak tahu ilmu agama juga seperti itu. Lah inilah bahaya ini. Kalau orang itu sudah saling caci mencaci, leceh melecehkan. Di dalam hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi,
Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku ini sudah saling caci mencaci, satu dengan yang lain, saling menjatuhkan, saling membuka aibnya, membuka keburukannya. Lah ini bahaya sebenarnya. Nah, inilah yang namanya orang yang seperti itu. Nabi menyabdakan Allah tidak akan memandang mereka lagi. Ya, maknanya pertolongan Allah itu sudah tidak akan diberikan kepada mereka. Maka seperti yang sering kita sampaikan, semua manusia selain para nabi dan para rasul tidak ada jaminan maksum, tidak ada jaminan dijaga dari perkara yang dinamakan maksiat dan perkara yang dinamakan dosa. Hanya para nabi, para rasul saja. Maksudnya apa? Setiap manusia selain nabi dan rasul ya punya keburukan, punya kekurangan, punya khilaf. Kita kok ditampakkan aib-aib saudara kita, tertibnya kita tutupi. Bahkan kalau kita melihat aib diri kita sendiri, justru itu yang harus diistighfari dan ditobati. Jangan ada usaha melihat keburukan kekurangan orang lain. Insya Allah ya. Nah itu nanti kalau kita suasanakan seperti itu hidup itu indah, hidup itu damai gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kok orang berbuat seperti itu, berdebat sana berdebat sini, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Nanti Allah akan putuskan gitu. Allah akan menghakimi mereka siapa yang benar di hari kiamat kelak di dalam apa yang mereka perselisihkan. Nah, seperti kita lah dalam mengamalkan agama ya, kalau kita urusan akidah mengikuti pendapatnya Imam Asy'ari ya, mengikuti pendapat Imam Asy'ari. Nah, itu yang diterangkan dalam kitab kecil itu Aqidatul Awam. Nah, kalau dalam urusan fikih atau urusan syariat, yang penting kita tidak keluar dari madzhabul arba'ah, Al-Imam Malik, Al-Imam Hanafi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibnu Hambal atau Imam Hambali. Ini sudah tidak masalah, semuanya kita anggap benar ya. Insya Allah ya. Nah, maka tidak usah perselisihan itu diperuncing ya, diperdebatkan sampai saling tidak mau menyapa, tidak mau ini mengunjungi. Maka ini keliru, sudah memutuskan tali silaturahim antara sesama saudara muslim, saudara seiman, sekalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang mau berjalan sesuai pendapatnya Imam Maliki silahkan, yang mau berjalan sesuai pendapatnya Imam Hanafi silahkan. Nah ini yang PR kita itu yang masih banyak itu perkara-perkara yang sudah muttafaq alaih, yang disepakati, contohnya sholat 5 waktu. Nah, yang disepakati kiblatnya orang Islam menghadap ke Ka'bah gitu. Kitabnya orang Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Ya sudah itu, kalau sudah disepakati itu sudah kita berjalan bareng-bareng gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang berikutnya, "Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Ayat 114 yang artinya, dan siapakah orang yang lebih zalim melebihi orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk disebut-sebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapatkan azab atau siksaan yang sangat berat. Jadi ceritanya baginda Nabi Muhammad dan para sahabat ketika mulai mengamalkan agama Islam, kan akhirnya terjadi pemboikotan gitu. Nabi khususnya keluarga beliau diboikot. Nah, bahkan akhirnya apa? Nabi dan orang-orang beriman tidak boleh masuk ke Masjidil Haram gitu.
Lah maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini, kedzaliman yang lebih besar itu mana lagi melebihi orang yang melarang orang masuk masjidnya Allah untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah ini sebagian ulama menafsiri ayat ini, lah kok orang buat sholawatan di masjid kok dilarang. Orang pikir bikin tahlilan di masjid kok dilarang. Lah kan isinya kan zikir kepada Allah, gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi, maka kamu wahai orang-orang iman bersolawatlah. Nah ini mengadakan solawatan di masjid atau tahlil bareng-bareng di masjid atau istighotsah atau sebagian ulama memberi nama hadroh, ya. Nah, hadroh itu ya istighotsah itu bareng-bareng di masjid. Kok dilarang? Bahkan sebagian mengatakan ini hal yang baru atau bid'ah. Loh, bukan. Itu bukan bid'ah. Ini sudah ada dalilnya. Gitu. Sebagian berdalil lagi, sholawatannya itu nggak dilarang, yang dilarang itu terbangannya itu. Kadang begitu kan. Bahkan kan ada yang viral itu ya. Nah, waktu bulan Rabiul Awal kemarin ada orang bikin terbangan di masjid, kemudian ada yang datang kemudian mengatakan ini musik haram dan lain sebagainya. Gitu. Nah maka di sini hadirin sekalian, memang kalau urusan terbangan di dalam masjid kita jelaskan ada ulama yang tidak membolehkan, ada ulama juga yang membolehkan. Bahkan ketika di zaman Imam Ibnu Hajar Al-Haythami yang ahli fikih itu, beliau mendengar berita ada ulama di Tarim sana, khususnya itu di masjid namanya Masjid As-Saqqaf itu. Habib Abdurrahman As-Saqqaf itu membuat sholawatan di dalam masjid dan pakai terbang juga, gitu, pakai rebana itu. Maka Imam Ibnu Hajar itu katanya mau melihat nanti bagaimana beliau akan mengeluarkan fatwa, gitu kan. Nah, sekarang sebagian ulama kan tidak membolehkan. Nah, ternyata ketika Imam Ibnu Hajar datang ke Masjid As-Saqqaf tadi, lah sholawatan di dalam masjid katanya kok sebagian ulama mengatakan haram. Lah yang saya lihat ini orang-orang soleh semua. Usahanya juga mendekatkan umat untuk cinta kepada Nabi, untuk berzikir kepada Allah. Bahkan secara gaib pun saya ditampakkan malaikat yang hadir di situ pun banyak. Nah, akhirnya beliau tidak jadi berfatwa mengatakan terbangan di masjid itu haram, tidak jadi. Gitu. Nah maka disinilah dalam agama Islam itu ada kelonggaran. Bahkan sebagian ulama pun meriwayatkan hadis ikhtilafu ummati rahmatun. Nah, perselisihan umatku selagi masih dalam jalur yang lurus itu menjadi rahmat sebenarnya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah maka di sini pun jangan sampai diri kita misalkan menjadi takmir masjid atau pengurus musola. Lah orang mau itikaf di masjid kok dilarang, gitu. Padahal orang itikaf di masjid juga mereka buat taklim, kemudian buat juga sholat jamaah bareng-bareng, kan zikir kepada Allah. Lah nanti kalau kita melarang, jangan-jangan masuk dalam firman-Nya Allah ini, orang yang zalim mana lagi yang lebih parah melebihi orang yang melarang untuk masuk masjidnya Allah, berzikir kepada Allah. Nah, begitu juga kita yang iktikaf di dalam masjid itu jangan menjadikan asbab masjid itu dikunci, ya, ditutup, tidak menerima orang-orang iktikaf lagi karena sebab perbuatan kita. Misalkan kita dibolehin oleh Pak Takmir untuk iktikaf di masjid, lah kok malah mengotori masjid misalkan ya. Nah, membuang sampah bukan pada tempatnya misalkan seperti itu, atau mungkin benda-benda di masjid jadi berantakan. Nah, maka akhirnya menjadi asbab penyumbat orang-orang yang setelahnya dilarang untuk berzikir kepada Allah di masjid tersebut. Nah maka ini kita hindari. Maka di dalam agama Islam kan diajari masuk masjid ada adabnya, gitu. Nah, masuk masjid langkahkan kaki kanan, baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmati. Bahkan di dalam masjid kalau melihat kotoran, kotorannya kita punguti, kita ambil.
Sebagian ulama mengatakan orang yang memunguti kotoran di dalam masjid itu katanya menjadi mahar untuk bidadari di surga. Allah gitu. Nah, kalau malah kita ngotori masjid ya malah nggak jadi mahar itu. Lah, maka inilah hadis sekalian. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi intinya yang namanya masjid itu orang kok mau berzikir kepada Allah di situ, mau berbuat kebaikan di situ, maka kita ahlan wa sahlan, kita biarkan saja, bahkan kita izini kalau mampu kita fasilitasi. Kita berikan fasilitas-fasilitas sehingga orang-orang yang buat amalan zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah di masjid-masjidnya Allah ini semakin nyaman gitu. Ada kopinya masjidnya, ada tehnya, masya Allah, seperti masjid kita ini, semoga barokah ya. Nah, ini bisa ditiru ini untuk masjid-masjid yang lain. Karena dikatakan hadis sekalian, orang yang bangun masjid ketika di dunia, man bana lillahi masjidan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang dia bangun masjid di bumi untuk Allah, pertimbangannya karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya suatu istana atau kerajaan di surga. Nah ini kalau saya ini finansialnya nggak terlalu banyak Pak, nah, saya nggak terlalu punya duit untuk bangun masjid, ya bangunlah amalan masjid. Nah, mungkin kita adzan di masjid, gitu, mengajak orang untuk ke masjid. Ini termasuk membangun masjid juga, membangun rohnya masjid atau amalannya masjid. Ya siapa tahu, bahkan bukan siapa tahu, kita berharap dari usaha-usaha kita tersebut, baik membangun fisiknya masjid atau membangun amalannya masjid, itu nanti menjadi asbab Allah ridho kepada kita sehingga kita diberi kerajaan atau istana di surga. Amin ya. Lah kok bisa dua-duanya? Ya lebih baik lagi yang bangun bangunannya masjid juga bangun amalannya masjid. Kemudian ayat yang berikutnya hadis kalian, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ayat 115 yang artinya, dan milik Allah arah timur dan barat, kemanapun kalian menghadap, di sanalah zatnya Allah. Dalam terjemahnya memang wajahnya Allah, tapi kita maknai zatnya Allah, karena kalau wajah ini kan nanti khawatirnya kita menyerupakan Allah dengan wajahnya makhluk. Lah, maka di sini tidak boleh. Dalam akidahnya Imam Asy'ari tidak boleh. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Ya, maha luas ilmunya, maha luas kasih sayangnya, maha luas rizkinya, maha luas kekuatan dan segala kudrat dan iradatnya. Maka kita jangan khawatir. Maka ada orang mengatakan, fa kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana saya kok takut kemelaratan sedangkan aku ini adalah hambanya zat yang maha kaya. Ya, Allah sangat kaya. Kalau gitu ngapain kok kita takut sebagai hambanya? Ya, kalau ingin kaya ya mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, doa kepada Allah. Itu hakikatnya. Syariatnya kita usaha semampunya, ya. Kemudian ayat 116, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Ayat 116 yang artinya, dan mereka berkata, Allah memiliki anak, maha suci Allah, bahkan
miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya tunduk kepadanya. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani mereka mengatakan, oh Allah itu punya anak gitu ya. Seperti keyakinannya Tuhan tiga itu, ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Nah, maka ini tidak benar ya. Tuhan itu adalah satu, esa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya seluruh kerajaan yang di langit, seluruh kerajaan yang di bumi. Ya di sini. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan bagi Allah, milik Allah lah semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi. Maka kita sebagai manusia janganlah menyombongkan diri, karena semuanya hanyalah milik Allah. Begitu juga kita tidak boleh berputus asa. Bila mana ada keluarga yang meninggal dunia atau wafat, ya sudah, wong itu miliknya Allah, diambil oleh Allah, ya kita sami'na wa ata'na. Tinggal kita yang masih hidup meneruskan amal-amal baik keluarga-keluarga yang meninggal dunia. Kita yang masih hidup mendoakannya. Tidak boleh putus asa. Kemudian dikokohkan lagi dengan ayat yang berikutnya, ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Nah, jadi langit, bumi, semua makhluk yang ada di atasnya atau di antara keduanya ini milik Allah. Allah juga yang membikin, Allah juga yang membuat. Nah, membuat langit juga Allah, membuat bumi juga Allah. Nah, maka untuk itu kita sebagai makhluk, sebagai hamba yang namanya manusia, tinggal kita tunduk, patuh, taat kepada Allah. Karena segala sesuatu kalau sudah dikehendaki oleh Allah, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah kamu, maka hal itu akan terjadi. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Ayat 118. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa atau sama, ya, paling enggak mirip. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Jadi kadang orang dinasihati agama, diberi pedoman berupa Al-Quran, diberi pedoman berupa hadisnya Nabi, diberikan arahan oleh para alim ulama, lah kok malah nantang, ya kalau gitu ngapain Allah nggak langsung bicara sama saya? Nah, la haula wala quwata illa billah. Lah Allah berbicara kepada kita secara langsungnya sudah termaktub dalam Al-Quran ini. Maka para alim ulama itu mengatakan adab membaca Al-Quran itu kita hadirkan, kita konsentrasikan pikiran kita seakan-akan Allah itu berbicara langsung kepada kita lewat Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca hadisnya baginda Nabi, kita merasa, kita konsentrasikan seakan-akan Nabi langsung yang berbicara dengan kita. Lah di saat kita sholat, di saat kita menghadap kepada Allah dengan sholat 5 waktu, dengan sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya, itu kita hadirkan seakan-akan kita sedang berbisik-bisik atau bermunajat kepada Allah. Seperti doa antara dua duduk kan, Rabbighfirli warhamni, ya Allah. Nah, kita kan seakan-akan bicara kepada Allah secara langsung. Rabbighfirli, ya Allah engkau ampuni aku, warhamni dan engkau sayangi aku, engkau rahmati aku, wajburni dan engkau tambal kekurangan-kekuranganku, warfa'ni dan engkau angkat derajatku,
warzuqni, dan kau berikan rezeki kepadaku, wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah ini ya, maka jangan sampai kita itu malah nantang ya. Kenapa kok Gusti Allah enggak bicara langsung sama saya? Kita hindari insyaallah ya. Nah, ya, dengan kita membaca Al-Qur'an, nah, kita sudah merasa Allah ini sudah menasihati kita kok dalam Al-Qur'an. Nabi itu saking sayangnya sudah menasihati kita kok dalam hadis beliau gitu. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran. Nah ini loh. Jadi apa yang dibawa Nabi itu sudah benar. Lah kok kita otak-atik, kita pikir-pikir kok kelihatannya kurang benar. Ini yang enggak benar itu bukan apa yang dibawa Nabi, pikiran kita yang enggak benar itu. Lah kita ini harus menerima apa yang dibawa Nabi itu sudah benar. Allah sudah berfirman, Basyirau wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Karena Nabi sudah menyampaikan. Bahkan bukan hanya Nabi menyampaikan, Nabi kalau malam hari menangisi umat beliau. Allahumma ufir lihadihil ummah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma akhfat wa ma a'lanat wa ma anta a'lamu biha minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Nah, itu Nabi kalau malam hari, beliau siang hari memperingatkan umatnya untuk taat kepada Allah, malam hari mendoakan, ya Allah, engkau ampuni dosa-dosanya umat ini, dosa yang telah lewat atau yang akan datang, dosa yang terang-terangan atau yang sunyi-sunyi atau sembunyi-sembunyi. Ini sayangnya kepada Nabi, maka kok masih ada umatnya kok masuk neraka jahim, maka Nabi nanti gak akan ditanya lagi. Karena Nabi tugas beliau sudah selesai, sudah tuntas. Bahkan tugasnya bukan hanya menyampaikan saja, menyayangi umatnya, mendoakan umatnya. Nah maka untuk itu kita sebagai umat akhir zaman, nah ini tinggal ngikuti apa yang dibawa oleh Nabi, karena itu sudah benar bil haqqi ya. Allah mengatakan saya utus engkau wahai Muhammad membawa kebenaran. Insya Allah ya. Nah, dan juga supaya kita ini mudah taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Nah, ini bikin suasana seperti ini. Suasana zikir kepada Allah, suasana ngaji, ya. Suasana saling mengajak kebaikan, sehingga bareng-bareng kita di dunia ngamalin agama, di akhirat bareng-bareng masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Amin amin amin. Kita niat amal dan menyampaikan. Amin, ya. Selanjutnya sesi berikutnya adalah tanya jawab. Ibu-ibu dulu. Nah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bulan Rajab. Amalan-amalan apa yang kita kerjakan di bulan Rajab ini supaya kita istiqomah untuk mengerjakannya? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu kita di bulan Rajab, kira-kira ini amalan apa saja yang kita kerjakan supaya kita diberi istiqomah ya. Di antara amalan yang kita buat, memperbanyak puasa ya. Kalau panjenengan ibu-ibu misalkan dalam keadaan suci, tidak ada halangan dan diizinkan oleh sang suami untuk puasa sunnah, silahkan. Nabi bersabda tidak ada puasa
yang lebih afdol, lebih utama setelah bulan Ramadan melebihi puasa di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Lah ini mumpung kita kurang lebih di pertengahan Rajab ya, masih ada 15 hari ke depan kurang lebihnya. Lah ini boleh diperbanyak puasa. Termasuk juga membaca doa Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ini kandungan doa ini apa? Rabbighfirli, ya Allah Engkau ampuni dosaku, sehingga nanti aku layak untuk menikmati kelezatan ibadah di bulan Ramadan gitu. Watub alayya, dan Kau terima taubatku. Nah, maka inilah ya, kita mempersiapkan diri untuk memasuki bulan yang suci namanya bulan Ramadan. Nah, termasuk juga ada nanti peringatan Isra dan Mi'raj ya, tanggal 27 Rajab. Nah, ini kalau para alim ulama itu membuat pertemuan-pertemuan atau pengajian lah. Nah, itu nanti untuk menceritakan bagaimana kisahnya baginda Nabi ketika Isra dan Mi'raj, supaya orang Islam itu tahu sejarahnya nabinya itu bagaimana menerima perintah sholat gitu. Kemudian juga di dalam bulan Rajab, Nabi kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Lah alim ulama di tempat kita di Indonesia supaya mudah diingat dibikin pujian itu. Nah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Lah ini ya bukan bid'ah juga, wong ini sebenarnya kan untuk mempermudah orang-orang awam menghafalkan doa tersebut. Mengatakan Ibu nggih? Nggih, alhamdulillah. Nggih, monggo tunggal malih Ibu Pertanyaan yang kedua saya, di dalam kubur itu katanya ada hewan-hewan yang mengerikan, dihimpit tanah kuburan, terus diberi pertanyaan oleh malaikat. Itu bagaimana kita untuk supaya bisa mudah pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur itu, amalan-amalan apa yang kita kerjakan sehingga kita mempersiapkan diri untuk di alam kubur nanti. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mugi-mugi panjang umur Bu nggih. Kersane bekale sing dibeto teng akhirat langkung kathah. Cuman nggih leres apa yang kita persiapkan supaya nanti di kuburan Allah memberikan keselamatan nggih. Di antara amalan yang paling utama untuk menyelamatkan diri kita dari siksa kubur itu menjaga sholat 5 waktu. Karena itu ada hadis yang shareh ya, hadis dari Nabi dalam kitab Fadilah Sholat itu, orang yang menjaga sholat 5 waktunya ya, maka Allah akan mudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Bahkan sebagian riwayat mengatakan akan dibebaskan gitu. Akan dibebaskan gitu. Karena ini hamba aku tuh jidatnya aja sudah hitam itu. Hitam karena bukan kapalan nopo-nopo ya, kapalannya karena banyak mengerjakan sujud gitu. Nah, akhirnya malaikat tuh, wah ini sudah nih umatnya Nabi Muhammad ini sudah ya asaruhum itu fis sujud ya, ada bekas karena sujud itu. Kemudian amalan apalagi untuk mempermudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, amalannya ringan sebenarnya. Itu siwakan, ya. Napa siwakan? Itu. Saya cerita sedikit lah. Ada seorang itu berpegang teguh dengan siwak itu. Sebelum tidur siwakan, mau tidur pun siwakan. Sampai saking senengnya siwakan, siwaknya diletakkan di bawah bantal. Karena
Sunnah Nabi seperti itu, Mang, bangun tidur siwakan. Lah akhirnya apa? Si santri tadi yang meletakkan siwaknya di bawah bantal, tiba-tiba tidur langsung bablas di akhirat. Nah, bangun-bangun sudah di alam kubur, dibangunkan oleh malaikat mungkar dan nakir. Maka akhirnya apa? Si santri tadi mau ditanya, wahai fulan, wahai hamba Allah, kamu sudah mati, ya. Sekarang mau saya tanya pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Lah, oh enggak bisa, saya itu sudah istiqomah kalau bangun tidur siwakan. Nah, itu nabiku mengajari seperti itu. Nah, oh enggak bisa, kamu sudah mati, siwakmu di rumah sana. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ringkas cerita itu malaikat tuh sowan kepada Allah. Ya Allah, ini ada hambamu kok mau saya tanya tentang pertanyaan di kuburan, kok yang dicari malah siwak. Nah, sedangkan siwaknya di rumah dan dia sudah di kuburan. Maka Allah berfirman, wahai malaikatku, ketahuilah itu hambaku itu sudah istiqomah siwakan. Kalau kamu beri pertanyaan di kuburan pasti lulus, gak usah kamu tanya. Nah, ringan kan? Siwak 7.000 bisa bertahan setengah tahun ya. Nah, kalau nggak hilang itu. Begitu juga termasuk amalan supaya diluaskan kuburannya. Lah maka kita ini di dunia menghindari hal-hal yang buruk ya, seperti menggunjing orang ya, dengki kepada orang lain. Semua kan sudah ada jatah rizkinya, sudah ada jatah pangkat dan jabatannya. Kita tidak usah iri gitu. Maka termasuk kita melonggarkan keluarga kita, melonggarkan sanak famili, tetangga-tetangga, dengan harapan nanti kuburan kita diluaskan oleh Allah. Yang berikutnya, amalan yang berikutnya, termasuk supaya kita di akhirat itu nyaman ya, itu membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juz pinten Bapak Ibu? Juz 29. Berapa jumlahnya? Hanya 2 halaman setengah. Enggak sampai 1 juz. Nah, 30 ayat gitu. Nah, itu biasanya sebagian alim ulama supaya istiqomah membaca surat Al-Mulk itu, sholat ba'diyah isya itu rakaat pertama membaca surat Al-Mulk itu. Atau rakaat pertama sebagian membaca surat Alif Lam Mim Sajdah. Lah saya nggak hafid Qur'ane, Pak, terus bagaimana? Boleh jenengan membaca pakai mushaf, boleh. Lah nanti ketika rukuk bagaimana? Letakkan di atas rehal. Atau misalkan kalau bapak-bapak kan sakunya ada, ya. Nah, ada sakunya, bajunya itu mungkin bisa pakai mushaf yang kecil. Atau dulu pernah ada meja bajing ya. Nah, pakai rak itu. Nah, silahkan, itu juga boleh. Nggih. Mekaten Ibu nggih. Termasuk supaya di kuburan itu nyaman, saya targetkan, saya arahkan ke jenengan semua mulai sekarang itu niat menghafalkan Al-Qur'an. Nah, lah lewatnya mana? Lewatnya pengajian subuh niki. Ya. Karena dikatakan orang yang niat menghafalkan Al-Qur'an dan dia ada usaha mempelajari dan menghafalkan Al-Qur'an kok kemudian wafat, belum selesai hafalan Qur'annya, di akhirat kelak atau di kuburan kelak Allah akan kirimkan 1 malaikat khusus nemenin dia, ngajari dia Al-Qur'an sampai hari kiamat. Allah. Bahkan nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan hamba tersebut bersama orang-orang yang hafidhul Qur'an gitu. Makanya jangan putus asa, walaupun nyuwun sewu nggih, pun ubanen dan lain sebagainya sudah sering lupa, jangan putus, yang penting niat. Walaupun sehari dapat setengah ayat, walaupun 1 hari pun kurang dari 1 ayat, bahkan mungkin sebagian baru mempelajari Iqra. Nah, alhamdulillah itu pengajian ibu-ibu katanya hari Sabtu kan ada yang belajar Iqra ya. Masya Allah. Tidak apa-apa, teruskan, jangan putus asa. Nah, inilah yang akan kita harapkan nanti. Nah, saya mati sudah niat menjadi penghafal Al-Qur'an, belum selesai nanti di kuburanku Allah kirim malaikat nemeni dan ngajari Al-Qur'an sampai hari kiamat. Jelas Ibu nggih?
Alhamdulillah. Itu diantaranya. Mungkin ya masih banyak lagi. Nah, nanti sambil berjalan mengaji, mendengarkan tausiah alim ulama, insya Allah tambah lagi amalan nanti. Insya Allah, Oke, kalau ibu-ibu ada pertanyaan lagi, jenengan simpen untuk Selasa depan. Sekarang bapak-bapaknya dulu, monggo. Monggo. Oh, niku rikun Pak Budi niku. Nah, niku tangki kula niku. Nah, perlu nih jenengan duwe tangki kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan saya untuk tertinggal dalam satu rakaat itu batasnya pada waktu apa? Terus yang kedua, pada waktu kita membaca niat itu apakah tangan kita sudah diangkat takbir atau bagaimana untuk niat usolinya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kita terhitung ketinggalan satu rokaat atau beberapa rokaat atau tertinggal rokaat yang pertama dari imam, itu batasannya bagaimana? Batasannya adalah bila mana kita seorang makmum datang ke masjid atau datang ke tempat sholat jamaah, mendapati imam kok kita tidak cukup untuk ruko, tidak cukup untuk ruko dengan tenang. Nah, maka berarti kita ketinggalan satu rakaat. Misalkan kita Allahu Akbar mau ruko, sudah imamnya sudah berdiri itidal, maka ini sudah terhitung tertinggal satu rakaat. Jadi kalau kita masih menemukan imam dalam keadaan ruko, dalam keadaan kita bisa nyusul imam ruko dengan tenang, dengan tumak ninah, ukurannya kurang lebih baca subhanallah, maka berarti kita tidak ketinggalan. Mengatakan pakai. Kemudian yang kedua, ketika kita niat mengangkat tangan, ini tertibnya adalah ketika sudah mulai melafadzkan Allah, menyebut fathahnya hamzah yaitu Allah, itu sudah mulai mengangkat tangan Allah gitu. Nah, kemudian di dalam hati kita niat usolli fardhol maghribi, fardhol isya'i, fardhol subhi, fardhol duhri, fardhol asri, seperti itu. Atau sholat sunnah, usolli sunnatad duha, sunnatas subhi qobliyatan, misalkan gitu. Jadi antara fathahnya lafadz Allah dan juga sukunnya lafadz akbar, sukunnya lafadz akbar, Allah. Nah, ini sudah mulai ngangkat Allahu Akbar di dalam hati niat. Jelas sebagai? Ya, alhamdulillah. Monggo, Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Syekh soal akidah, pentingnya kita perkara yang paling utama ibadah orang Islam itu adalah sholat. Yang diterima segalanya sholatnya. Ini ada sesuatu, sejak kecil saya itu pernah mengikuti para ulama-ulama, kajian-kajian, tapi sampai sekarang ini ada orang yang pandai ilmunya, terus sholatnya itu cepat. Katanya sholat itu kalau tidak kusuk dan kudu itu tidak sah sholatnya. Bagaimana kalau kita ikut makmum di dalam mahalah utawi masjid kita, ada badalnya tidak pernah ngaji untuk diserai imam, itu sholatnya cepat sekali. Bagaimana kita harus mengikuti atau kita mencari masjid lain? Yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di dalam agama Islam itu kan ada yang namanya fatwa, ada yang namanya takwa. Memang yang difatwakan dalam fikihnya mazhab Imam Syafi'i sendiri, sholat itu selagi sudah menunaikan rukun-rukun dan syaratnya itu sudah sah. Contohnya tadi ruku, ukuran ruku kan minimalnya
subhanallah. Kalau sempurnanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi dibaca berapa kali? 3 kali. Ya secara fatwa walaupun subhanallah ya sudah sah. Akan tetapi Nabi dalam hadisnya menyampaikan shollu kama raaitumuni usolli. Kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya sedangkan Nabi mencontohi sholatnya itu nggak cepet-cepetan. Bahkan sebagian riwayat Nabi kalau sholat malam tahajud, saking lamanya beliau berdiri membaca Al-Quran sampai kaki beliau itu bengkak. Kalau kita itu kan bengkaknya karena ke sawah kadang ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi ada urusan, ada perkara yang namanya fatwa sah, cuman takwanya ya kita mengikuti cara yang dicontohi oleh Nabi. Baca tasbihnya 3 kali, kemudian disempurnakan, baca Fatihahnya juga dihayati maknanya, direnungi maknanya, nggih. Nah, mekaten Pak nggih. Ya kalau urusan sah ya sah saja, cuman itu tadi kalau bisa kita sempurnakan, nggih. Nggak serak, nggak nyaman, nggih silahkan daripada berdebat dengan imam yang ditunjuk di situ, kita nyari jamaah yang lain saja. Ngaten nggih. Oke, insyaallah yang terakhir ini beliau dari Madigondo. Masya Allah. Madigondo takaran netan dewi. Masya Allah. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan masalah lain, asbabun nuzul atau hikayahnya bagaimana Al-Fatihah? Apa asbabun nuzulnya Al-Fatihah? Kemudian kenapa disebut Sab'ul Masani? Mohon dijelaskan. Itu aja. Asbabun nuzulnya suratul Fatihah. Nah, di tafsir sini bisa dijelaskan. Nah, yang beri kebetulan di dalam suatu tafsir belum diriwayatkan asbabun nuzulnya bagaimana Pak ya. Jadi PR jadi saya nanti. Kemudian di sini dikatakan sab'ul masani, wasab'ul masani. Sab'a itu kan artinya 7. Ya, di antara dikatakan sab'a karena memang ayatnya Al-Qur'an, surat Al-Fatihah dalam Al-Qur'an adalah 7. Hanya saja para alim ulama di sini berbeda pendapat. Bismillah itu apakah termasuk atau tidak gitu. Pendapat yang dipegang yang difatwakan oleh Imam Syafi'i, Bismillah adalah termasuk Al-Fatihah, bahkan ayat yang nomor 1. Lah, sebagian ulama kok tidak baca Bismillah kalau dalam sholat itu, karena ayat yang ke-7 di sini, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini 1 ayat. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu yang ulama yang berpendapat kalau Bismillah tidak termasuk dari bagian Fatihah. Kalau pendapat imam kita, Imam Syafi'i, Bismillah termasuk Fatihah, maka dibaca secara keras kalau ngimami sholat-sholat yang disunnahkan dibaca keras. Ngaten Pak nggih? Nggih. Dan Fatihah ini kehebatannya sudah pernah kita terangkan ketika ngaji awal itu nggih. Nah, makanya saya dibicara di belakang sana. Nggih. Nggih, mekaten cekap aja. Nggih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.